Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berbunga-bunga masih disebut adek. Bener. Ya Allah, jadi ingat ke Turki, jalan-jalan, cerita-cerita tentang sejarah dan bagaimana kemudian para sultan di Turki membangun. Dan akhirnya Kak Amani juga profesor kita, guru besar kita, bisa memimpin UIN. Dan tadi saya kagum juga ya, maksudnya luar biasa ya pencapaiannya, penghargaannya, termasuk di bidang keuangan tuh saya kira bukan perkara yang gampang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dan kemudian bisa mencairkan sampai belasan miliar, 18 miliar. Dan mudah-mudahan nanti saya bisa koordinasi dengan Kak Rozikin, Pak Kepala Biro, Pak Kama untuk minta dibuatkan video berseri tentang penghargaan-penghargaan itu dan kita publish kemana-mana. Saya juga berbunga-bunga ngelihat guru-guru saya hadir di sini, ya Allah. Ada Ketua Senat kita yang mulia Prof. Abudin. Ada, iya saya tadi ngeliat Kiai, Masya Allah, dan gak sabar nanti juga nunggu doa dari Kiai Mukri dan seluruh pimpinan ya, seluruh pimpinan, para wakil rektor yang insya Allah nanti saya silaturahim, para dekan, wakil dekan, para biro dan kemudian jajarannya, para staf, dan mungkin juga ya alumni dan para mahasiswa yang barangkali ada perwakilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa ummatil anwar adada ni'amillahi wa ifdalih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih midada kalimatih. Saya masih menyenangi banget Bu Rektor dan semua para guru besar mentadaburi Quran. Bahkan saya mulai mengulang lagi ngapal Quran dengan mencontohkan kepada keluarga besar di Darul Quran dengan nomor ayat. Untuk pengulangan ini baru sampai di Al-Maidah. Jadi dulu yang saya anggap keajaiban, orang kok bisa hafal sampai nomor ayat ya. Ternyata emang cara ngapalnya sekalian nomor ayatnya. Jadi dihafalin semua. Sebuah tradisi yang diwariskan. Jadi kalau orang nanya, Ustadz Yusuf Mansur emang hafal Quran ya? Emang di mana sih dulu nyantrennya gitu? Nggak ada riwayat gitu. Katanya nggak ada riwayat. Sebenarnya ada riwayatnya. Dulu saya ketika kelas 3 aliyah, saya pamit sama kepala sekolah Pak Mustafa agar kelas 3 saya nggak ada di sekolah karena udah selesai semua, saya bilang. Itu semua hafalan beres dah, saya bilang gitu. Saya kelas 3 minta izin muter-muter. Nah, muter-muternya saya itu dengan izin Allah ke pesantren-pesantren Quran. Nah, alhamdulillah begitu masuk semester 1, tapi belum tergerak buat ngapal Quran tuh. Tapi semester 1 di IAIN waktu itu 1992. Saya masih ingat nomor induk mahasiswa saya. Luar biasa, Ustaz. Iya, 1924, 1920. Masih ingat. Nah, waktu di sana ada almarhumah profesor, guru besar kita juga, rektor di IKI. Beliau kemudian mewajibkan seluruh mahasiswa semester 1, mahasiswa semester 1 ngapal juz 30. Nah, itulah yang membuat saya kemudian keikat dan jatuh cinta sampai sekarang. Jadi apa yang dicapai oleh saya dengan izin Allah sebagai murid, sebagai santri, sebagai mahasiswa-mahasiswi adalah pahala semua guru-guru di IAIN yang sekarang menjelma menjadi UIN Jakarta. Masya Allah dah. Iya, sekarang udah ada 9.000 rumah tahfiz di seluruh Indonesia. 1.500 diantaranya memakai nama Darul Quran. Dan kalau cabang pesantren sudah sekitar 52 cabang. Alhamdulillah izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang membuat kemudian terikat hati saya itu dengan izin Allah adalah tadaburnya. Jadi rasanya tuh sayang gitu kalau
ada hari yang terlewatkan dari tadabbur Quran. Hari-akhir ini dan siapapun pasti kena badai. Akhir-akhir ini siapapun pasti kena persoalan, kesusahan, permasalahan dengan berbagai bentuknya dan juga berbagai kemudian keadaannya. Ada yang kecil, ada yang kemudian besar banget, ada yang biasa saja, ada yang luar biasa. Nah, Yusuf Mansur menjadi kuat misalkan diantaranya dengan izin Allah sering disapa oleh Allah Jalla Jalaluh. Saya disuruh misalkan ngelihat surat Hud. Lihat tuh Nabi Nuh, badainya kayak apa, maujunnya kayak apa, kaljibal, seperti gunung, bagaikan gunung, bukan satu lagi, bergunung-gunung. Terus selamat nggak dia? Selamat. Selamatnya bagaimana? Kencengin aja bismillahnya. Terus akhirnya jadi buku, jadi kemudian kuliah online. Ya, kita benerin lagi, ini bismillah bukan ya gitu. Dakwah saya buat apa ya? Saya nyeru sedekah buat apa ya? Buat pesantren jadi, buat rumah tahfiz pada berdiri, buat kesusahan orang, apa-apa ini? Bismillahnya bagaimana nih? Kalau saya bikin masjid, bikin pesantren lalu menyeru sedekah dengan harapan agar sedekahnya orang-orang itu ngalir ke pesantren, wah berarti bukan bismillah dong. Bismil ma'had gitu kan. Buat pesantren atau bismi buyuti tahfiz gitu ya. Ini mudah-mudahan bener tata bahasa Arab yang gak berani nih di depan Prof Aman nih. Bismi buyuti tahfiz bener deh ya, hidup-hidupannya bener deh ya. Nah, koreksi-koreksi bismillah misalkan di narasi yang dibangun oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam di surat Hud ya, itu membuat kita koreksi. 2008 kemudian saya gariskan bahwa tidak ada sedekah yang masuk ke ketapang. 2008 tuh Kak Amani, udah dari 2008 itu tadabbur surat Nuh. Tar dulu nih, kalau saya menyuruh sedekah tapi untuk pesantren jadi nggak lucu. Nggak. Dah bismillah gitu. Nah, terus belajar tentang hari ini saya nanti mau ke surah Saba ya. Hari ini saya mau ajak ke surah Saba. Nah, tapi sebelum itu saya mau mengatakan bahwa Al-Quran ini memang membesarkan hati. Al-Quran ini memang menguatkan hati sejak basmalah. Jadi sejak saya buka pertama kali Quran ketika di penjara 98 dulu. Terus ketemu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu menjelajahi Ar-Rahman di dalam Bismillah ke seluruh Ar-Rahman di dalam Quran, membuat saya kemudian bilang, oke, saya hafalin Quran. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, saya hafalin Quran. 98 berarti rentang waktu 6-7 tahun sejak masuk YN. Ketika misalkan saya melihat gitu ya, Ar-Rahman, ya Allah, ini wazannya fa'lan. Allahu Akbar. Rugi amat ya kalau saya nggak minta. Rugi amat kalau saya nggak berharap sama Allah. Rugi amat kalau saya nggak punya banyak permintaan dan banyak harapan, sedangkan dia adalah Ar-Rahman itu. Wazannya itu fa'lan, luar biasa. Saya sering bilang sama teman-teman itu ya, Ar-Rahman tuh gini loh, kalau udah ketetesan. Orang nanya nih jam tangan. Orang nanya jam. Mas jam berapa sekarang? Kalau dia ketetesan Ar-Rahman, maka dia tidak menjawab jamnya jam berapa, tapi dia akan copot jamnya, kemudian dia bilang, ini jam buat ente, biar ente nggak nanya-nanya lagi. Kira-kira begitu. Itu kalau ketetesan Ar-Rahman. Dan terus itu menjelajah, saya bilang, wah luar biasa ya. Bagaimana kemudian Quran juga bercerita tentang sedekah ya, yang dipakai kosakatanya ambatat, unstop growing, gak pernah berhenti, ambatat. Dengan berbagai kemudian bentuk dia tumbuh dan berkembang, yaitu sedekah. Belum lagi misalkan para guru besar, para dekan, wakil dekan, para wakil rektor, profesor dan semua dosen yang pastinya lebih daripada saya. Saya punya serial buku yang khusus membahas Al-Asma'ul Husna di Al-Quranul Karim. Kan kita nih suka fokusnya di ayat isinya.
tidak menganggap bahwa informasi yang paling penting justru Al-Asmaul Husna-nya. Karena bukankah Al-Quran bercerita tentang dirinya, tentang bismillah, pengembangan dari lafzul jalalah Allah. Habis itu Allah jelasin itu tuh. Jadi sebenarnya Quran tentang dirinya. Maka misalkan ketika orang berbicara tentang ayat sedekah, orang tidak tertarik bicara tentang Annahul Wasi', Annahul Alim. Orang tidak tertarik bicara bahwa Allah lagi pengen menunjukkan dirinya itu wasi', alim. Nah, kajiannya berhenti pada misalkan ayat 261, Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah yudha'ifu liman yasha, Allahu wasi'un alim. Cuma sampai yudha'ifu liman yasha, titik. Padahal justru kepalanya itu, madunya itu, intinya itu ada di Al-Wasi' Al-Alim. Menunjukkan misalkan kita ini bukan Al-Wasi'. Sempit banget, nggak ada luas-luasnya, apalagi yang mahal luas. Menunjukkan bahwa kita ini bukan Al-Alim. Nggak ada tahu-taunya, nggak ada yang ngerti, nggak ada pahamnya, nggak ada yang bisa diketahui oleh kita semua. Saking nggak taunya. Kebalikan betul dari Al-Alim. Kita ini bodoh bener. Lalu kok ayatnya tentang sedekah? Iya betul. Seakan-akan Allah ngomong kita mau Yusuf Mansur, Suf, kalau pengen ketetesan Al-Wasi'ku, kamu sedekah. Nanti kamu lihat betapa aku nih wasi. Kalau kamu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa tentang masalah yang kamu hadapi, tentang beban yang kamu kemudian tanggung jawabi, ya, tentang segala persoalan, kesulitan, ya, permasalahan yang menghimpit, dan kamu nggak tahu caranya gimana keluar, nggak tahu tuh jawabannya, nggak tahu solusinya, coba sedekah. Ntar kamu bisa merasakan Al-Alimku, kemahatauanku. Saya sering ngasih contoh ke Ama nih. Saya tanya tuh ibu-ibu yang belum pada punya anak keturunan, yang usianya udah 40-an. Saya bilang sama mereka, coba ya betapa kita bukan Al-Wasi'. Kasih tahu saya gimana caranya ibu bisa punya anak keturunan. Jawabannya nggak lebih dari 3, 5, 7, nggak mampu 10. Nggak mampu 10. 1, bayi tabung. Oke, apa lagi? Operasi kali ya. Oke, 2. Apa lagi? Jamu-jamuan mungkin 3. Pijat saraf mungkin 4. Apa lagi? Ngangkat anak supaya nanti bisa mancing. Oke, 5. Terus apa lagi? Gak mampu lebih dari 10 tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi begitu orang sedekah, mendadak ada 700 plus jalan. Ada 700 plus, disebut plus karena tadi ambatat dia. Gak pernah berhenti. Kosakata angkanya pun sabah. Sebenarnya itu unlimited number juga kan. Nggak pernah ada yang tahu juga gitu. Itu cuman dipakai agar otak kita bisa rada-rada ngerti aja begitu. Ada angkanya yang ditaruh oleh Allah. Ya, belum lagi tentang yudhaifunya. Nah, ketika seorang ibu yang nggak ngerti, seorang istri yang nggak ngerti, seorang suami yang nggak ngerti punya anak, padahal dia udah menikah belasan tahun, dia bersedekah, mendadak Al-Wasi' diturunkan, jual di 700 cara plus tuh. Nggak ngerti tuh. Ada orang datang cuman ngasih tahu daun ini doang jadi gitu. Tanya sama mereka yang punya utang, gimana cara lu pada lunas utang? Ayo, gue pengen tahu. Nggak bisa lebih juga dari 3 jawaban, 5 jawaban, 10 jawaban. Dapat pinjaman utang 1 baru. Apalagi gak ada sertifikat emak, tuh namanya ngutang lagi. Apalagi ya coba. Apa ya? Jual tanah, iya kalau ada tanahnya. Jual rumah, iya kalau ada rumahnya. Jual mobil, iya kalau ada mobilnya. Apa? Bahkan orang-orang yang punya utang nggak sanggup menjawab hatta walau 1 jawaban. Sedangkan kata Allah apa? Aku punya 700 cara loh, atau bahkan lebih. Aku tahu loh di mana tuh supaya kamu bisa selesai itu utang kamu. Tanya sama mereka yang mau punya rumah, gimana caranya kamu bisa punya rumah? Jawabannya berapa coba? 1, 2, 3, 5, 10. Wah, nggak sanggup 10 tuh. Ke BPR, ke BRI, ke bank, ke koperasi, nungguin warisan. Itu baru 5 tuh, baru 5. Apalagi ngontrak baru 6. Apalagi ya? Nggak ngerti dah udah. Padahal kata Allah apa? Aku punya 700 cara lebih bahkan untuk kamu bisa punya rumah. Gimana caranya? Coba bersedekah. Ini contoh saja, contoh bagaimana mentadabburi Quran
lalu kemudian membuat kita menjadi cinta. Iya ya. Iya ya. Orang mau keluar negeri, beasiswa keluar negeri, apa caranya? Ke kedutaan, ngajuin ke rektorat, korespondensi, ikut IELTS atau kemudian TOEFL. Oke, apalagi? Belum 5 juga itu. Belum 5 juga. Tapi begitu dia geber nih, sedekah 700 pintu terbuka buat dia kemudian bisa pergi ke luar negeri beasiswa dan seterusnya. Nah, sedikit hari ini untuk menyongsong kinerja kerja, dan kemudian insya Allah nggak nyampe 10 menit. Ini cuman bahan mikir saja, menyongsong 76 tahunnya yang kita sama-sama menyemangati diri kita ya. Silakan dibuka surah Saba. Silakan dibuka surah Saba. Mulai dari ayat 10 sampai nanti ayat 15. Nanti saya izin akan ngirimkan audio saya ngimamin dengan surah Saba ke Bu Rektor. Nanti Bu Rektor kirim ke yang lain. Kita lihat dari mulai ayat 10 sampai dengan 15. Saya tidak bacain satu demi satu mengingat sudah siang. Kurang apa kayaknya keluarga Daud, kira-kira begitu. Terus nanti kita lihat kurang miskinnya apa kita. Kira-kira begitu. Tadi keluarga Daud yang begitu kayanya ya. Keluarga Sulaiman yang begitu kayanya masih disuruh kerja. Woi, lihat tuh, masih disuruh kerja. Nah, ayat 13. Ya'malu ala Dawuda syukra. Wih, keren. Begitu hebatnya nih keluarga. Ini kan bukan sekedar keluarga kerajaan, royal prince, keluarganya kemudian Sultan Mane gitu. Ini keluarganya Daud deh. Nah, kita keluarga siapa nggak mau kerja? Tadi tuh kalau kata Bu Aman nih, ayo dong, nggak pakai disuruh kerja, nggak pakai digebrak-gebrak kerja, nggak pakai kemudian harus diliatin, ntar berubah lagi, ntar direvisi lagi. Udahlah kerja. Nah, kita ini siapa sih gitu? Kalau kita lihat kan tadi tuh, kurang kaya apa, kurang hebat apa, kurang berkedudukan apa, kurang terhormat apa, semuanya dia punya. Semuanya tuh keluarga Daud punya dah. Disebut keluarga Daud berarti juga Sulaiman ya alaihi wassalatu wassalam. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba tuh, wa tamathila wa jifanin kal jawab wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Disuruh kerja kita. Saya bilang tuh sama keluarga saya bilang sama keluarga saya pribadi, emang kita siapa? Kita punya apa sampai nggak mau kerja? Sampai nggak kreatif, nggak punya ide ini, nggak punya ide itu, nggak apa membangun. Dan Allah letakkan kemudian positioning, perasaan, segala yang terkait dengan hati, pikiran, yang membersamai pekerjaan itu ternyata ada derajat pekerjaan yang judulnya adalah syukra. Ya. Bukan malan gitu nih ya, bukan kemudian gaji, bukan karena berapa sih nanti bonus yang diterima, bukan, tapi syukra. Itu derajat. Apalagi Allah menantang kan dengan menyebut mau disebut enggak sebagai hamba yang bersyukur, atau mau enggak disebut sebagai ibadiyah syakur. Sampai kemudian nanti ayat 15 ketemu
ya lagi-lagi kebersyukuran gitu kan, dari dampak pekerjaan, dampak kemudian nanti aktiviti, dampak nanti kemudian ya perbuatan, kekreatifan dan lain sebagainya, gerak semuanya, ya kita bisa makan, lalu kemudian bersyukur lagi, jadilah dia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah konsep yang bisa nanti para peneliti dan penulis di lingkungan UIN Jakarta ya meneliti surat Saba sepenuh-penuhnya sampai ketemu konsep ayat 15 ini seperti apa, latar belakangnya bagaimana. Apa sih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu seperti apa? Nah, ini panjang lagi sih ceritanya. Saya kira udah siang, kita udah harus ngaminin doa Kiai Mukri. Tapi ini contoh saja bahwa perjalanan Khatmul Quran nanti bersama dengan tadabbur Quran bisa seperti ini. Saya melihat itu ya bagaimana kemudian nanti ayat 16 ke atasnya kan ancaman bagaimana kemudian jangan sampai berubah ya. Fa'aradu fa'arsalna alim sailal arim wa badalnahum bi jannatin dan seterusnya. Masya Allah itu. Ya. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور sampai nanti akhir ayat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Khatmul Quran ini terus tertradisikan di UIN. Lalu kemudian semua para dosen, para pimpinan, para dekanat, wakil dekan memotivasi mahasiswa-mahasiswinya untuk menulis terus tentang berbagai ayat yang ditemukan di Al-Quranul Karim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Ibu Rektor yang sejak awal acara Khatmul Quran hari ini udah ingat adiknya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya bilang sama Bu Rektor nih, Pak Rozikin, kalau jalan-jalan ke luar negeri lagi ajak ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam hormat buat guru saya juga, Profesor Dr. Kiai Haji Amin Summa, yang beliau benar-benar meletakkan kecintaan saya terhadap ayat demi ayat hingga hari ini. Jadi bagaimana cara beliau mengupas ayat demi ayat itu menginspirasi saya. Jadi ada Bu Huzaimah, ada Profesor Dr. Kiai Haji Amin Summa, yang satu tahfiz, yang satu tadabbur, dan ada yang juga menginspirasi saya kayak Prof. Abudin, bagaimana kemudian dulu di Fakultas Usuluddin ya, itu harus 8 juz, Masya Allah. Terus ada yang menginspirasi senyum terus, ya ini dia. Ada yang menginspirasi saya sampai hari ini, masang muka seneng, masang muka cakep, masang muka senyum, ya ini Kiai Mukri. Ya sebentar lagi kita bakal aminkan doanya. Baik, pamit, terima kasih, saya ikut aminkan juga insya Allah doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur. Terima kasih Kang Yudi. Ya. Si atas nasoihnya. Terima kasih luar biasa Ustaz, luar biasa. Baiklah Ibu Bapak sekalian, sudah di ujung acara kita pagi hari ini. Amin. Yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Haji kepada terhormat Kiai Mukri. Amin. Dan Pak Manicelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
حمد الناعمين حمد الشاكرين آمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين اللهم اجعلنا يا الله من أهل القرآن يا الله ومن أهل تلاوة القرآن ومن أهل حفظ القرآن يا الله ومن أهل الشرح والتفسير بالقرآن آمين ومن أهل العمل والتطبيق آمين بالقرآن. آمين يا الله اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك يا الله آمين وحب شريعتك آمين آمين وحب من يحبك آمين وحب الذي يبلغنا حبك. آمين يا الله اللهم يا الله جملنا بالصحة والعافية آمين والسلامة آمين آمين وحفظنا بالتقوى والاستقامة يا رب وعدنا من موجبات الندامة ندام آمين إنك أنت السميع الدعاء. آمين اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والمنكر والسيف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن وخاصة في بلادنا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.